Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jalan-jalan ke kebun. Bab 551, jangan tinggalkan sehelai rambut pun pada mereka. Jadilah bandit. Mendengar perkataan Xiaota, ekspresi Ye Guan tiba-tiba membeku. Ini sudah berakhir. Bibi Jing tidak akan mengajaknya mengantarnya, bukan? Memikirkan hal ini, dia melirik Xiao Jing di sampingnya. Xiao Jing memiliki senyuman tipis di wajahnya. Tapi saat ini, Ye Guan merasa senyuman ini sedikit tidak normal. Ye Guan berpikir dalam hatinya, Tuan Ta, bagaimana kalau kita lari? Dia merasa pergi ke sekte masa lalu seperti ini akan menjadi jalan buntu. Xiaota berkata, tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Kamu Guan, saat ini, Xiao Jing tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Guan. Apa yang kamu pikirkan? Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, Bibi Xiao Jing, haruskah kita memanggil lebih banyak orang? Xiao Jingyu melambaikan tangannya, tidak perlu, kita bergabung dan kita tidak terkalahkan. Ye Guan terdiam. Dia benar-benar ingin mengatakan, kamu membual, bisakah kamu berhenti membawaku bersamamu? Tapi pikirkanlah dan lupakan saja. Bibi Jing kecil ini tampak baik dan lembut, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pihak lain jelas bukan orang baik. Tak lama kemudian, Bibi dan keponakannya menghilang di ujung sungai waktu yang panjang di kejauhan. Sisi lain, saat ini, Ye An dan yang lainnya masih bertarung dengan Han Ling dan lainnya. Di bawah seruan Xiao Bai, jumlah kelompok Tiadao bertambah, tetapi kavaleri naga kuno di pihak Han Ling telah sepenuhnya ditekan dan terus mundur. Namun, sulit bagi makhluk surgawi untuk membunuh kavaleri naga kuno ini, karena mereka juga mengenakan baju besi ilahi terbaik. Pak Tua Sui dan yang lainnya sama-sama cocok dengan paviliun pedang yang kuat itu. Situasi pertarungan di lapangan sempat agak menemui jalan buntu untuk beberapa saat. Pada saat ini, Suwu tiba-tiba mundur ke arah wanita dengan rok hijau. Dia melihat ke langit dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah orang-orang itu dari kuil tadi? Wanita dengan rok hijau itu mengangguk. Suanwu mengerutkan kening dia. Wanita dengan rok hijau tersenyum tipis. Jangan khawatir, Nona Jing sudah pergi untuk mendukung. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ada sedikit keraguan di matanya. Secara logika, mereka seharusnya kembali. Mereka. Mendengar ini, ekspresi Suwu tiba-tiba berubah sedikit. Xiao Jing, wanita ini gila. Dulu ketika dia berada di Guangxuan Universe, wanita ini melakukan banyak hal yang berantakan. Saya bahkan berpikir untuk merebut kekuasaan. Pemberontak, ini keterlaluan. Untungnya, kepala halaman amal adalah orang yang jujur. Jika tidak, dia mungkin akan berhasil ketika Master Pedang dan King Qiu tidak ada lagi di dunia. Karena kabinet akademi tidak bisa menekannya sama sekali. Pada akhirnya, tidak ada cara lain. Ye Xuan memintanya untuk berkembang di sungai waktu yang abadi. Tetapi setelah dia tiba di sungai waktu yang abadi, dia langsung membodohi dirinya sendiri di sungai waktu yang abadi. Kaisar Bandit, nama ini tidak muncul begitu saja. Selama bertahun-tahun, dia merampok setiap hari, memancing untuk penegakan hukum. Di sungai abadi, banyak kekuatan, termasuk beberapa orang kuno tahun ini, merasa sangat sakit kepala ketika mendengar tentang dia dan tidak berani memprovokasi dia. Dan sekarang, Ye Guan mengikutinya. Xuan Yuan sangat khawatir. Wanita dengan rok hijau juga sedikit khawatir, karena dia telah mendengar beberapa perbuatan gadis kecil Jing ini. Tetapi dia merasa pihak lain tidak akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Pada saat ini,
seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di depan kedua wanita itu. Pria berbaju hitam membungkuk hormat, lalu berkata, "Ibu, Nona Jing telah membawa Tuan Muda Ye ke sekte masa lalu." Mendengar hal tersebut, kedua wanita itu langsung terpana. Wanita dengan rok hijau memandang pria berbaju hitam, "Pergi ke sekte masa lalu?" Pria berbaju hitam itu mengangguk, "Ya." Wanita dengan rok hijau itu terdiam. Wajah palsu penuh garis hitam. Apa yang ingin dilakukan wanita ini? Wanita dengan rok hijau segera berkata, "Beritahu Nona King, Nona Nian, Nona Tu, Tianming dengan rok putih, Eria. Biarkan mereka segera pergi ke sekte masa lalu, dan cepat." Pria berbaju hitam itu segera mundur. Suwu berkata dengan suara yang dalam, apa yang akan dia lakukan? Setelah wanita berbaju hijau terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya, apakah dia akan menjual Xiao Guan? Palsu, waktu berlalu di Hanoi. Ye Guan dan Xiao Jing terus melawan arus waktu. Saat ini, Xiao Jing tiba-tiba berkata, apakah menara kecil itu ada di tanganmu? Ye Guan mengangguk. Ya. Xiao Jing melirik Ye Guan, lalu berkata, bisakah kamu meminjamkanku menara kecil itu selama 2 hari? Sebelum Ye Guan berbicara, Xiao Ta dengan cepat berkata, tidak. Jika Ye King berlumpur, wanita di depannya adalah racun murni. Sangat beracun, apa yang dia lakukan di luar kemampuan manusia. Bagaimanapun, Ye King masih memiliki rasa kemanusiaan. Meskipun dia memiliki temperamen yang buruk, dia sebenarnya tidak pandai mengincarmu jika kamu tidak macam-macam dengannya. Namun wanita di depannya ini penuh dengan ide-ide buruk, memikirkan bagaimana cara menipu orang setiap hari. Mendengar perkataan Ye Guan ragu-ragu sejenak, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa menara ini tidak dapat dipinjam. Xiao Jing tiba-tiba berkata, aku akan meminjamnya untuk melihat-lihat. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan, kamu tidak berpikir bibiku akan menginginkan menaramu, bukan? Ye Guan-san tersenyum dan berkata, menurutku tidak. Xiao Jing menyipitkan matanya dan tersenyum, lalu mengulurkan tangan kanannya. Sekarang keadaannya seperti ini, tentu saja mustahil bagi Ye Guan untuk tidak memberikannya. Jadi dia menyerahkan menara kecil itu kepada Xiao Jing. Xiao Jing melirik menara kecil di tangannya dan tersenyum tipis. Aku akan mengembalikannya padamu setelah mempelajarinya sebentar. Karena itu, dia menyingkirkan menara kecil itu. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Bibi, seluruh perjalananku berkat Tuan Ta. Dia benar-benar ingin mengatakan, bisakah kamu mengembalikannya padaku secepatnya? Tentu saja, dia tidak berbohong. Dia telah mencapai posisinya saat ini, dan Taye benar-benar pantas mendapatkan banyak pujian. Tahukah Anda, alasan mengapa setiap luka bisa disembuhkan begitu cepat sepenuhnya karena Guru Ta? Xiao Jing tersenyum dan berkata, Bibi tahu kamu sedang bekerja keras. Jangan khawatir, mulai sekarang, Bibi akan melindungimu. Berbaring saja. Kamu melirik Xiao Jing dan tidak berkata apa-apa. Bibi ini sepertinya agak tidak normal. Saat ini, Xiao Jing melihat ke kejauhan dan berkata sambil tersenyum, kita akan mencapai sekte masa lalu. Ye Guandao, apakah Bibi pernah ke sekte masa lalu sebelumnya? Xiao Jing menggelengkan kepalanya. Tidak. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Ye Guan, dan kemudian berkata, wanita itu sangat kuat, saya tidak bisa mengalahkannya. Ye Guandao, seberapa besar peluang menang saat kita pergi ke sekte masa lalu kali ini? Xiao Jing berkata tanpa berpikir, 10%. 10%? Ye Guan terkejut sesaat, lalu berkata,
seberapa besar peluang menangnya? Xiao Jing tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, bibiku bertanggung jawab atas segalanya. Jika kamu mengikuti bibiku, apakah bibiku masih bisa membuatmu menderita?" Ye Guan diam saja. Mengapa bibi ini sepertinya menipu dirinya sendiri? Seharusnya tidak demikian. Bagaimanapun, dia juga seorang bibi. Tante, dua kata ini masih sangat mulia di hatinya. Karena bibi yang saya temui sepanjang perjalanan tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat dapat diandalkan. Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Setelah memikirkan hal ini, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Memangnya, bagaimana bibiku bisa menipuku? Saat ini, Xiao Jing tiba-tiba berkata, ada aura yang kuat di sekitar. Mendengar ini, Ye Guan menoleh dan melihat sekeliling. Xiao Jing tersenyum dan berkata, mereka seharusnya berasal dari sekte masa lalu. Sepertinya mereka sudah tahu bahwa kita akan pergi ke alam masa lalu. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, mereka tidak menghentikan kita. Apakah mereka ingin membiarkan kita memasuki dunia masa lalu? Mendengar kata-kata Ye Guan, kilatan keterkejutan muncul di mata Xiao Jing. Keponakan murahan ini memiliki pikiran yang cukup bagus. Terlebih lagi, kalau dilihat dari ekspresi pria tadi, pria kecil ini sepertinya sedikit waspada terhadap dirinya sendiri. Tanpa berpikir panjang, Xiao Jing tersenyum dan berkata, tentu saja mereka ingin kita memasuki dunia masa lalu. Bagaimanapun, kamu ada di sini. Aku di sini. Ye Guan tercengang. Xiao Jing tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak ingin pergi ke sekte masa lalu untuk melihatnya? Ye Guan Dao, saya kira begitu. Tapi, Xiao Jing tersenyum dan berkata, kami di sini. Mendengar ini, Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Ribuan kaki jauhnya, berdiri sebuah tablet batu setinggi 1000 kaki. Ada 3 karakter besar di tablet batu itu, alam masa lalu. Melewati batas, Ye Guan menoleh untuk melihat Xiao Jing. Xiao Jing meraih lengannya dan menghilang. Segera, mereka berdua bergegas ke masa lalu. Dalam sekejap, Ye Guan dan Xiao Jing tiba di suatu tempat di awan, dikelilingi lapisan awan. Ribuan kaki jauhnya, ribuan istana kuno berdiri di atas awan. Mata Ye Guan tertuju pada istana terbesar di antara mereka, dengan 3 karakter besar tertulis di atasnya, sekte masa lalu. Lewat sini, Ye Guan melihat sekeliling, dan lingkungan sekitarnya sangat sunyi. Tidak ada orang kuat yang mengambil tindakan terhadap mereka. Ye Guan berpikir sejenak dan mendekat ke Xiao Jing. Saat ini, dia hanya bisa memilih untuk mempercayai bibi di depannya. Xiao Jing melihat ke masa lalu Zong di kejauhan, matanya berkedip-kedip, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ledakan, pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul diam-diam di depan bibi dan keponakannya. Dan dengan kemunculan lelaki tua ini, tiba-tiba muncul banyak aura misterius di sekelilingnya. Aku hanya bisa merasakan nafasnya, tapi tidak orangnya. Ye Guan mengerutkan kening, diam-diam waspada. Orang tua itu menatap Xiao Jing. Nomor 1 dalam daftar waktu, Kaisar Bandit. Nomor 1 dalam daftar waktu, mendengar kata-kata lelaki tua itu, Ye Guan tercengang. Dia menatap Xiao Jing, matanya penuh keheranan. Bibi Jing kecil ini sebenarnya nomor 1 dalam daftar waktu? Xiao Jing tersenyum dan berkata, saya datang ke Guizhong kali ini karena saya ingin meminjam sesuatu dari Guizhong. Orang tua itu menatap Xiao Jing, apa, kamu ingin merampok sekte masa lalu? Xiao Jing berkata dengan serius, sungguh perampokan, kedengarannya sangat jelek, saya meminjamnya. Orang tua itu dengan sinis berkata, Kaisar Bandit,
Singkirkan tipuanmu. Ini adalah sekte masa lalu, bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Kamu. Xiao Jing tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambai. Ledakan, sebuah kekuatan yang kuat langsung menghempaskan orang tua itu. Xiao Jing menatap dingin ke arah lelaki tua yang dikirim terbang. Aku hanya ingin bertingkah liar hari ini. Lancang, orang tua itu tiba-tiba menjadi marah dan bergegas ke depan, berubah menjadi cahaya hitam dan langsung menuju Xiao Jing. Kilatan rasa jijik melintas di mata Xiao Jing. Dia mengangkat tangan kanannya dan kemudian menekannya secara tiba-tiba. Ledakan, dengan tekanan ini, cahaya hitam langsung hancur dan musnah. Orang tua itu tersingkir lagi. Setelah mengusir lelaki tua itu, Xiao Jing tiba-tiba berkata, "Keluar." Haha, pada saat ini, ledakan tawa tiba-tiba bergema dari segala arah, dan kemudian, ruang dan waktu terbelah, dan ratusan pembangkit tenaga listrik terkemuka bergegas keluar. Ekspresi Ye Guan sedikit berubah, dan dia akan mengambil tindakan, tetapi segera dia menemukan bahwa orang-orang ini bukan dari sekte masa lalu, tetapi dari Xiao Jing. Salah satu pria besar itu tertawa dan berkata, "Jika kita bisa menjarah sekte masa lalu, maka kelompok tentara bayaran bandit kita akan menghasilkan banyak uang." Haha. Kelompok tentara bayaran bandit, Xiao Jing tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, "Ambilkan untukku, jangan tinggalkan sehelai rambut pun pada mereka." Kamu Guan, bab 552. Bibi yang baik. Merampok. Mendengar kata-kata Xiao Jing, orang-orang kuat dari kelompok tentara bayaran bandit tiba-tiba tertawa, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju sekte masa lalu di kejauhan. Tetapi pada saat ini, dalam sekte masa lalu, aura kuat naik ke langit. Sebagian besar orang kuat dari sekte masa lalu dibawa oleh Han Ling untuk membunuh Ye Guan. Sekarang, orang-orang kuat yang dibawa oleh Han Ling ditahan oleh klan yang tidak apa-apa. Xiao Jing tiba-tiba berkata, "Tuan Zhen." Saat suara itu jatuh, ruang dan waktu di belakangnya tiba-tiba retak. Saat berikutnya, Zhen Fei besar muncul di ruang dan waktu yang retak. Kemudian, berkas cahaya keemasan dimuntahkan darinya seperti badai yang dahsyat, langsung menuju ke tempat yang jauh, sekte masa lalu. Serangan jarak jauh, namun, ini masih jauh dari selesai. Formasi seperti itu tidak hanya ada satu, tapi ada ratusan. Ratusan formasi muncul di sekte masa lalu, dan semua orang kuat di sekte masa lalu mati rasa. Di bawah penindasan daya tembak dari formasi tersebut, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari sekte masa lalu harus pergi ke neraka untuk membentuk formasi tersebut. Sementara orang-orang kuat dari kelompok tentara bayaran bandit bergegas langsung ke kedalaman sekte masa lalu jiwa sekte masa lalu dulu. Mungkinkah pembuluh darah spiritual dari sekte masa lalu adalah pembuluh darah spiritual biasa? Itu Dao Meridian, pembuluh darah Dao yang dapat menghasilkan kristal sumber Dao. Dalam waktu singkat, lusinan pembuluh darah Dao berkualitas tinggi di sekte masa lalu dijarah. Setelah merampok pembuluh darah Dao, orang-orang kuat itu mulai merampok beberapa teknik sekte, ramuan, buku kuno, singkatnya, ambil semuanya. Melihat adegan ini, Ye Guanren mati rasa. Kelompok tentara bayaran bandit ini benar-benar tidak ingin meninggalkan sedikit pun rambut untuk sekte masa lalu. Ye Guan menemukan bahwa orang-orang kuat dari kelompok tentara bayaran bandit sangat terampil dalam gerakan mereka, dan masing-masing dari mereka membawa monster pemburu harta karun. Selain itu, mereka tidak pernah segan untuk bertarung, dan mereka tampak berpengalaman dan telah melakukan hal semacam ini hal yang sering. Xiao Jing berdiri diam di samping Ye Guan. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Apakah tidak ada orang kuat di sekte masa lalu?"
Ada orang-orang kuat di sekte masa lalu saat ini, tetapi tidak banyak, dan kekuatan mereka tidak terlalu menakutkan. Xiao Jing menoleh dan menatap Ye Guan, dan berkata sambil tersenyum, sekte ini tidak sesederhana itu, lihat saja. Begitu suara itu jatuh, jauh di dalam sekte masa lalu, sebuah tangan raksasa tiba-tiba naik ke langit, dan kemudian menamparkan formasi yang tak terhitung jumlahnya dengan satu telapak tangan. Ledakan, dengan serangan telapak tangan ini, formasi yang tak terhitung jumlahnya hancur. Melihat pemandangan ini, mata Ye Guan menyipit, ini adalah penampilan pria yang benar-benar kuat. Di langit yang jauh, seorang pria paruh baya muncul di udara. Pria paruh baya itu mengenakan jubah Cina, dengan selendang rambut panjang, dan tangan kanannya di belakang punggungnya. Orang yang baru saja mengambil tindakan adalah pria paruh baya ini. Mata pria paruh baya itu tertuju pada Xiao Jing. Tanpa basa-basi, dia mengangkat tangannya dan meninju. Xiao Jing tersenyum dingin dan meninju juga. Bang! Kedua lampu tinju itu tiba-tiba menyatu, dan dalam sekejap, gelombang kejut cahaya tinju yang menakutkan tiba-tiba meletus. Namun, yang mengejutkan Ye Guan adalah ketika kedua kekuatan ini meledak, mereka tidak menghancurkan ruang dan waktu di sekitarnya. Setelah merasakannya dengan hati-hati, Ye Guan menemukan bahwa waktu dan ruang di sini jauh lebih kuat daripada di luar. Kedua tinju saling bertukar, dan keduanya berimbang. Pria paruh baya itu memandang Xiao Jing dengan mata tenang. Dia tidak mengambil tindakan lagi, tetapi di sekelilingnya, ruang dan waktu retak, dan kemudian, bayangan setelahnya keluar. Dan bayangan ini langsung menyerang kelompok bandit dan tentara bayaran di kejauhan. Orang itu bergegas pergi. Orang kuat dari sekte masa lalu, Xiao Jing tersenyum dan berkata, mereka membawa kembali yang kuat. Ye Guan sedikit penasaran, di mana pemimpin sekte yang lalu? Xiao Jing menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, dia tidak akan tertarik dengan hal semacam ini. Ye Guan terdiam, memang benar, wanita itu memberinya perasaan acuh tak acuh dan acuh tak acuh terhadap segalanya. Mungkin di benak orang lain masa lalu itu tidak begitu penting, bukan? Pada saat ini, pria paruh baya di seberang kedua orang itu tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, aura dan tekanan yang menakutkan datang langsung ke arah Xiao Jing. Sedikit rasa jijik muncul di sudut mulut Xiao Jing, dan dia tiba-tiba berubah menjadi kepalan tangan dan menghilang. Bang! Saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar, pria paruh baya itu langsung terlempar. Setelah menjatuhkan pria paruh baya itu, Xiao Jing ingin mengejarnya lagi. Tetapi saat berikutnya, dia sepertinya merasakan sesuatu. Alisnya tiba-tiba berkerut, dan dia berbalik dan bergegas menuju Ye Guan. Pada saat ini, bulu-bulu di sekujur tubuh Ye Guan berdiri. Bahaya, inilah yang dia rasakan saat ini, nafas kematian langsung menghampiri sanubarinya. Ye Guan langsung mengeluarkan perisai kuno di depannya. Di saat yang sama, Ao Qian segera melepaskan armor naga leluhur untuk membungkus Ye Guan. Tertawa, waktu dan ruang di depan Ye Guan tiba-tiba terbelah, dan kemudian sebuah pedang keluar. Bang! Ye Guan terbang puluhan ribu kaki jauhnya dengan perisai dan manusianya dalam sekejap. Saat ini, Ye Guan merasa seluruh tubuhnya mulai patah. Dan ketika dia berhenti, pedang lain datang untuk membunuhnya. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut, dan tepat ketika dia hendak menghunus pedangnya, Xiao Jing tiba-tiba muncul di depannya. Tinju dan pedang saling bersentuhan. Bang! Keduanya mundur dengan keras di saat bersamaan. Ye Guan melihat tidak jauh, ribuan kaki jauhnya, dan di sana berdiri seorang lelaki tua memegang pedang panjang.
lelaki tua itu memegang pedang panjang di tangan kanannya, matanya tenang, dan tidak ada niat pedang atau aura kendo di tubuhnya, dan keseluruhan orang itu sepertinya tidak ada. Perbaikan pedang, ekspresi Ye Guan serius. Sepanjang jalan, dia tidak melihat banyak pembudidaya pedang, hanya beberapa, tetapi masing-masing sangat menakutkan. Dan pedang lelaki tua di depannya tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di antara lawan yang pernah dia lihat sejauh ini. Pedang Agung Kaisar Pedang Gu Nanrong juga kuat, tapi dia belum pernah bertarung melawan lawan sejak dia menerobos, jadi dia tidak tahu level apa yang telah dicapai pedang lawan. Orang tua itu mengabaikan Xiao Jing dan terus menatap Ye Guan. Tiba-tiba, tubuh lelaki tua itu menjadi tidak nyata. Di kejauhan, rambut Ye Guan tiba-tiba berdiri. Dia memegang pedang King Xuan dan menebas ke depan. Saat pedang King Xuan jatuh, sebuah pedang langsung menyerang, dan kemudian menusuk ujung pedang King Xuan. Bang, klik, Ye Guan terbang. Namun, pedang di tangan lelaki tua itu pecah menjadi bentuk jaring laba-laba saat ini. Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu langsung mengernyit, dan ada sedikit fluktuasi di matanya yang tenang. Pedang ini telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan tidak pernah patah dalam pertarungan dengan orang lain. Orang tua itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan di kejauhan. Matanya tertuju pada pedang King Xuan di tangan Ye Guan. Aku sudah lama mendengar tentang nama ahli pedang di dunia. Tapi sayangnya, saya belum pernah bertarung dengannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu hanya miliknya. Pedang itu sangat kuat, saya mengaguminya. Kamu melirik lelaki tua itu, lalu menyeka darah dari sudut mulutnya. Saat ini, dia juga terkejut. Pedang orang tua ini sangat menakutkan. Jauh lebih kuat dari wanita berbaju sarung dan Han Ling. Saat ini, Xiao Jing menghampiri Ye Guan. Dia melirik ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu cukup baik." Saya harus mengatakan bahwa dia sedikit terkejut dengan kekuatan Ye Guan. Bakat orang ini jauh lebih baik daripada bakat ayahnya. Kamu memandang orang tua itu dan ingin mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Xiao Jing. Mereka masih merekrut orang kembali. Saat dia berbicara, dia langsung bersiul. Di kejauhan, jauh di dalam sekte masa lalu, orang-orang kuat dari kelompok tentara bayaran bandit tidak lagi ingin bertarung dan mundur dengan kasar. Xiao Jing tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari bersama Ye Guan. Orang tua itu sedikit mengernyit dan gemetar. Dalam sekejap, energi pedang melesat ke udara dan menebas lurus Ye Guan dan kedua pria itu. Merasakan energi pedang datang dari belakang, Xiao Jing berbalik dan meninju, tinjunya bersinar terang, langsung bersentuhan dengan cahaya pedang. Ledakan, cahaya tinju dan energi pedang meledak secara bersamaan. Tapi Xiao Jing tidak tertarik untuk bertarung, dan dia memimpin Ye Guan dan sekelompok orang kuat dari kelompok tentara bayaran bandit dan menghilang langsung ke ujung langit. Kali ini, lelaki tua itu tidak mengejarnya lagi, karena dia tahu tidak ada gunanya dia mengejarnya. Dengan kekuatan pribadinya, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Kaisar Bandit. Pada saat ini, beberapa orang kuat dari sekte masa lalu datang di belakang lelaki tua itu, dan wajah mereka sangat jelek. Sekte masa lalu telah dijarah, jika kabar ini tersebar. Pria paruh baya di antara mereka memandang pria tua itu dan berkata, "Tuan Pavilion Yu, masalah ini." Pavilion Master, pembudidaya pedang tua di depannya adalah Pavilion Master Yu dari Pavilion Pedang. Pavilion Master Yu memandang ke langit dengan mata tenang, beritahu guru suci kuno. Pria paruh baya itu tertegun sejenak, lalu berkata, "Oke." Setelah berbicara, dia mundur.
Paviliun Master Yu menunjukkan sedikit kekhawatiran di matanya. Kali ini, sekte masa lalu membunuh Ye Guan. Di masa lalu, sekte tersebut mempersiapkan terlalu banyak dan mengirimkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dengan setiap pertarungan. Ada semakin banyak orang kuat di belakangnya. Sekte masa lalu sangat misterius. Namun, pada saat ini, dia merasa bahwa klan yang di belakang Ye Guan adalah misteri sebenarnya. Bahkan sekarang, sekte masa lalu belum dapat mengetahui detail klan yang mengejar. Sekarang tidak lagi memburu Ye Guan, tetapi dua kekuatan sedang berperang. Sekte masa lalu tidak lagi hancur. Setelah beberapa saat, Paviliun Master Yu berbalik dan pergi. Di sisi lain, Xiao Jing memimpin Ye Guan dan sekelompok orang kuat dari kelompok tentara bayaran bandit untuk muncul di dunia yang tidak diketahui. Ye Guan menemukan bahwa semua orang kuat dari kelompok tentara bayaran bandit sangat bersemangat saat ini. Jelas, mereka telah memperoleh banyak hal kali ini. Bukan sekedar keuntungan, Anda harus tahu bahwa yang mereka rampok kali ini adalah sekte masa lalu. Kekuatan terkuat di sungai selama bertahun-tahun. Mulai hari ini, kelompok tentara bayaran bandit mereka akan terkenal sepanjang zaman. Sangat menarik, salah satu lelaki tua itu mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Xiao Jing, sambil berkata dengan hormat, "Kapten." Xiao Jing mengambil cincin itu, melihatnya, lalu menyerahkannya langsung kepada Ye Guan yang berdiri di samping. "Ini dia." Ye Guan tercengang. Xiao Jing tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Lanjutkan." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ini." Xiao Jing berkata, "Kami telah memperoleh total 120 dao meridian, dan saya akan memberi Anda 30. Selain itu, saya akan memberi Anda buku-buku kuno dan latihan dari sekte masa lalu. Ada lebih dari 3 miliar kristal Dao Yuan secara total. Potongan, aku akan memberimu 1 miliar keping." Ye Guan memandang Xiao Jing. "Kenapa?" Xiao Jing tersenyum dan berkata, "Alasan mengapa kami bisa memasuki sekte masa lalu untuk merampok adalah karena orang-orang kuat dari klan yang menahan semua orang kuat tertinggi mereka. Jika tidak, jumlah orang kami yang sedikit tidak akan cukup untuk mereka. Selain itu, mengikuti Anda adalah jimat. Jika tidak, pemimpin sekte di masa lalu dapat membunuh kami secara instan dengan satu tangan. Tapi dengan Anda di sini, dia harus mematuhi aturan dan tidak mengambil tindakan terhadap kami. Kamu pantas mendapat pujian paling banyak." Setelah mengatakan itu, dia mengembalikan menara kecil itu kepada Ye Guan. "Aku akan mengembalikan ini padamu juga." Kamu melirik Xiao Jing dan tidak berkata apa-apa. Xiao Jing tersenyum setengah hati. "Anakmu sangat mewaspadaiku selama ini. Apa kamu berpikir aku akan meminjam menaramu dan tidak mengembalikannya, atau bahkan menjualnya kepadamu?" Mendengar ini, Ye Guan tiba-tiba merasa sedikit malu. Sangat malu. Bagaimana saya bisa mempunyai pemikiran seperti itu sebelumnya? Saya sebenarnya bukan manusia. Bibi yang luar biasa. Sebenarnya aku sangat merindukan bibiku dengan hati yang jahat. Pada saat ini, Ye Guan merasa menyesal sekaligus malu. Namun tak lama kemudian, dia akan berubah pikiran. Melihat ekspresi malu dan penyesalan Ye Guan, Xiao Jing sedikit mengangkat sudut mulutnya. Matanya berbinar. Bersambung.